Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang menerima dua kalimat syahadat. Menerima dua kalimat syahadat itu bukan hanya sekedar dilafalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi menerima kalimat syahadat itu maknanya juga mencari makna dan arti dari dua kalimat syahadat itu. Lalu supaya kalimat syahadat itu bisa diuraikan dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam kitab yang berbeda, Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, ada keterangan fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Memberi makna dan memberi ilmu terhadap dua kalimat syahadat itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Jadi sebelum sholat, zakat, puasa dan sebagainya, macam-macam urusan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, itu kata kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah itu orang harus memahami makna dari dua kalimat syahadat itu. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Nah, kita ini diantaranya juga orang-orang yang kepengen tahu maknanya apa saja. Misalkan saja bulan yang lalu itu yang dibahas adalah himayatun Nabi janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Upaya Rasulullah SAW dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Malam hari ini kepengen membahas dengan kita semuanya, inna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Sebagian dari umat ini masih menyembah berhala. Itu bukan karangan saya, tapi itu ada di dalam judul kalimat di tauhid ini. Nanti yang tugas kita semuanya mencari, setelah saya jelaskan sekitar 25 menit, 25 menit. Yang disebut berhalanya itu yang mana, yang mana, yang mana. Apa? Kok ada judul sebagian dari umat ini masih menyembah berhala. Anna ba'da hadhil ummah ay la kulluha. Berarti tidak semuanya, kalau sebagian. Li'anna fi hadhil ummah, karena di sebagian umat itu ada ta'ifatun la tazalu mansuratun alal haqqi ila qiyamis sa'ah. Karena sebagian umat itu, kata Nabi dalam hadis yang berbeda, masih ada umatku yang senantiasa menolong yang benar, yang baik,
dan tidak menghinakan mereka ketika mereka dihina orang, tapi tetap berjuang menegakkan kebaikan. La tazalu ta'ifatun min ummati mansuratun alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Jadi ada orang-orang yang masih membela, menyuarakan, mengangkat yang benar di tengah-tengah rusaknya masyarakat itu, ya. Lakinnahu sayati fi akhir zaman, tetapi sampai ada pada akhir zaman nanti umatku, kata Nabi, yang senantiasa menolong kebenaran itu. Tapi ini kok kemudian ada sebagian dari umat yang dianggap masih menyembah berhala. Dimulai dari mana pikiran kita? Nah, jawabannya gampang. Dalam zaman kapanpun agama samawi itu, ya, dengan dan saya sebagai orang Islam, ya menerima Islam semuanya. Tidak boleh menolak dari syariat Islam itu. Totalitas menerima. Tapi ini kok ada orang yang diberi bagian dari kitab, tapi mereka beriman kepada tauhid. Tidak mau isinya kitab, tapi mau sisi-sisi lain yang berbeda dengan kitab. Saya ulangi, tidak mau menerima kitab itu atau menerima sebagian-sebagian, tapi kemudian ya ditolak sebagian, diterima sebagian, tapi menerima sesuatu yang selain dari ajaran agama. Anjenengan lihat nanti dicocokkan, ada di surat An-Nisa ayat 51. Ya. Surat An-Nisa ayat 51. Ini nanti sebagai pedoman jenengan dan saya. Oh, kalau begitu orang yang sudah menerima kitab itu harus mengikuti konsekuensinya apa yang ada di dalam kitab. Jangan menerima yang di luar. Menerima yang di luar tapi berlawanan dengan isinya kitab. Oleh penulis kitab tauhid ini, kita pertama kali disuruh membahas surat An-Nisa ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Nanti ayat ini ada ceritanya, Pak. Saya baca dulu terjemahnya. Apa tidak engkau perhatikan ada orang-orang yang diberi bagian dari kitab. Orang yang diberi bagian kitab. Nah, nanti saya tanya kita itu ya, yang ngaji ini semuanya. Kita ini sudah diberi kitab apa belum sama Allah? Udah toh? Nah, itu nanti dibahas. Ini ditanya, tapi ayat ini kaitannya bukan dengan kita. Yaitu al-Yahud wan Nasara. Apa engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat, tapi mereka percaya kepada tauhid. Nah, tauhid nanti ada keterangan lain. Tauhid itu dalam makna bahasa adalah melampaui batas togho. Ya, apa yang diikuti, apa yang disembah selain daripada Allah sampai nabrak hukumnya Allah, berarti itu tauhid. Nanti ada judul at-tahakum ila ghairi hukmillahi faqad hakama ila tauhid. Mudah-mudahan tidak salah paham ya. Berhukum kepada selain daripada hukumnya Allah yang berlawanan dengan hukumnya Allah, namanya berhukum kepada tauhid. Nah, sekarang boleh enggak 2025 menerangkan tauhid itu? Kalau tidak boleh, nanti umat Islam terjebak ke situ, masuk di situ kalau tidak ngerti. Di Quran itu digambarkan ada tokoh yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran disebut tauhid. Siapa? Fir'aun.
idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, tauhid. Tapi ini Fir'aun Mesir ya. Lo kan bener kan? Ya. Musuhnya siapa Fir'aun itu? Nabi Musa. Apa senjatanya Nabi Musa melawan Fir'aun? Jangan tongkat. Ya. Doa. Ya. Begitu ini keluar dari ayat ini dulu ya. Begitu Nabi Musa dikejar-kejar, fa kharaja ya. Nabi Musa keluar khaifan, takut, ya taraqqab, waspada. Qala, berdoa. Ini doanya itu penting. Rabbi najjini minal qaumidz dzalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang apa? Zalim. Nah, sekarang saya tanya, orang zalim itu berhenti sampai Fir'aun saja apa sampai 2025? Sampai akhir zaman. Kenapa kalau saya sebut sampai 2025? Karena ngajinya 2025. Itu loh maksudnya. Nah, maka doanya penting. Ternyata Fir'aun diselamatkan ya, Nabi Musa diselamatkan sama Allah. Caranya Fir'aun yang ditenggelamkan. Ya. Jadi tauhid itu di situ. Ya, ma tajawazal abdu haddahu min ma'budin wa madbu'in wa muta'. Melampaui batas dari hukumnya Allah sampai mengikuti, menyembah, mentaati. Itu namanya ikut sama tauhid. Seperti yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi dalam bahasa yang sederhana, apa kamu tidak perhatikan ada orang yang diberi bagian dari kitab, tapi mereka itu beriman, percaya sama jibit dan tauhid. Bukan hanya itu, wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah, orang kafir Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwa mereka itu lebih baik jalan hidupnya daripada orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini di kitab ini ditulis, Pak. Ya. Wa huwa Ka'ab ibnu Ashraf. Di Yathrib, di Madinah itu ada orang namanya Ka'ab bin Ashraf. Khina jaa ila Makkah. Ketika Ka'ab bin Ashraf ini datang ke Mekah. Orang Madinah, orang Yathrib. Mengapa kok dia datang ke Mekah? Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah Rafiqul Maktum itu diterangkan begini. Nabi kan hijrah dari Mekah ke Yathrib. Waktu itu namanya masih apa? Yathrib. Di Quran ada, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yathrib, itu masih namanya Yathrib. Ada yang mengatakan Yathrib ini dulu asal usulnya anak cucunya Nabi Nuh ya, anak keturunannya Nabi Nuh. Berdomisili di situ, lalu daerah itu diberi nama Yathrib. Wallahu a'lam. Nah, Nabi hijrah ke Yathrib itu ternyata Nabi diterima sama orang Yathrib Madinah. Berbondong-bondong masuk Islam ya, diterima dakwanya Nabi. Karena sebelum Rasulullah datang ke Madinah, Yathrib itu mereka sudah mengerti bahwa di Makkah ada orang namanya Muhammad jadi Nabi. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini seorang tokoh. Jangan bayangkan, masih muda, itu ilustrasi saya membaca di kitab tarikh. Masih muda, gagah, orator, apa? Pinter ngomong, ya, berpengaruh, duitnya banyak, ya. Tapi nggak goroan, nah gitu loh, nggak goroan, nggak bohong ya, nggak bohong. Kira-kira orang ini banyak pendukungnya nggak sebelum Nabi datang ke Yathrib? Iya, potensinya besar orang ini. Kalau tidak salah menyebut orang ini mau digadang-gadang jadi gubernur Yathrib. Tapi karena Rasulullah itu ke Yathrib, nah pamornya itu turun dia. Dikalahkan sama siapa? Nabi. Kalau bahasa politiknya, elektabilitasnya itu turun. Ya, bisa cuma 2, sekian persen. Nabi naik di atas 60%. Kira-kira begitu ya.
Ini karangan saya sendiri kan. Ya, supaya gampang difahami. Karena dia pamornya kalah sama Nabi, maka dia datang ke Mekah. Nah, di sini ditulis wa huwa Ka'ab bin Ashraf hina jaa ila Makkah. Ka'ab bin Ashraf ketika datang ke Mekah fastama ilaihil musyrikun. Karena ini tokoh datang ke Mekah itu dikerumuni banyak orang. Wa qalu ma taqulu fi hadzal rajul? Ma taqulu fi hadzal rajul? Ka'ab bin Ashraf ditanya sama orang kafir Mekah. Hai Ka'ab, siapa yang lebih baik antara kami orang kafir Mekah sama Muhammad yang sana? Kami menyembelih unta, kami bagikan. Memerah air susunya unta dibagikan. Tapi Muhammad tidak begitu. Nah, jawabannya Ka'ab inilah yang salah. Jadi ayat ini kaitannya dengan itu. Apa jawabnya? Antum. Apa antum? Apa Pak? Ya kalau antum tak ya gampang Pak ya. Ya, antum khairum min Muhammad. Ya, ini. Faqala lahum antum khairun min Muhammad. Kamu ini orang kafir Mekah, kata Ka'ab, itu lebih baik daripada Muhammad. Ini maknanya apa? Orang ini orang ngerti, orang faham, tahu ada kitabnya isinya begitu, bahwa Muhammad ini nabi, tapi tidak diakui. Antum khairun min Muhammad. Kamu ini lebih baik dari Muhammad. Orang kafir Mekah dianggap lebih baik. Berkaitan dengan itulah kemudian Allah menurunkan surat yang 4 tadi, ya, ayat yang ke-51. Apa tidak kamu perhatikan? Nah, coba. Ada orang yang diberi bagian dari kitab. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabin. Tapi mereka yu'minuna bil jibit wa tauhid. Dia beriman mempercayai pada jibit dan tauhid. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan lil ladzina kafaru, pada orang kafir Mekah, ya, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu lebih baik. Apa hubungannya dengan 2025? Kalau umat Islam itu sudah menerima kitab yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita, jangan tidak mau isinya kitab, mohon maaf, tapi mengambil yang di luar isinya kitab dan dianggap lebih baik. Ngerti maksud saya? Nggak ngerti nggak apa-apa kok ya. Kalau kita ini sudah menerima kitab, ya, kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 perkara. Kalau kamu berpegang teguh itu tidak akan tersesat. Taraktu fikum amroini, ya, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata nabiyih. Yaitu kita pedomani. Tapi kalau tidak mau dengan isinya kitab, lalu mengikuti sesuatu yang di luar isinya kitab, berlawanan dengan itu, dan mengatakan itu lebih baik, lebih afdol, lebih ahsan, ini kata kitab ini berdasarkan ayat yang dikemukakan, cerita Ka'ab bin Ashraf, itu namanya orang itu mengikuti tauhid. Mudah-mudahan tidak salah paham panjenengan. Saya tak baca ayat ini merintah apa? Semuanya rasanya bisa, ya, ngerti. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Merintah apa? Ini yang sudah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Berarti ayat itu memerintahkan untuk supaya orang apa? Melakukan ibadah haji dan umroh karena Allah. Penjelasan berikutnya, apakah haji dan umroh itu dijelaskan oleh Rasulullah cara pelaksanaannya mulai A sampai Z? Jawabannya mulai dari di mikot sampai tahallul, mulai dari pakaian ihram sampai nanti boleh tahallul.
Dijelaskan nggak? Sampeyan kok jawabannya GJ gitu, nggak jelas. Iya. Apa boleh orang itu mengabaikan itu tadi manasiknya yang dari Rasulullah lalu membuat sendiri? Boleh nggak? Wong ayatnya jelas. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umrah. Nabi menjelaskan caranya gini. Nah, orang kalau mengabaikan apa yang disyariatkan Nabi tapi mengikuti yang di luar syariatkan, mohon maaf, menurut versi kitab ini namanya orang itu yu'minuna bil jibit wat tauhid. Kalau ini kira-kira tidak ada komentar. Tak kasih yang ada komentar, tapi jangan emosi. Kan ini ngaji. Saya tak baca satu ayat lagi. Semuanya pasti bisa menerjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa bahasa Indonesianya? Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Nabi dan sampaikan salam penghormatan kepadanya. Ini orang mulia. Pertanyaan saya, apakah di Al-Quran ada lafal-lafal sholawat Nabi yang tuntas, detail? Tidak ada. Kalau tidak ada, gimana caranya? Para sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaihi, fa kaifa nusalli alaihi? Nabi, itu loh ayat itu kan merintahkan supaya kita baca sholawat. Bagaimana lafalnya? Ngerti maksudnya? Kalau haji dan umrah tadi caranya menjelaskan itu diperagakan. Kalau sholawat diperagakan apa dilafalkan? Lafal dari lisannya Nabi. Kulu kata Nabi. Gini mas, tirukan omongan saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Oh Pak Ustadz, kalau begitu kita harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Betul. Kenapa? Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Dengan begitu saya di mana-mana mengatakan, mudah-mudahan tidak tersinggung dan saya menghormati perbedaan. Sholawat badar, sholawat in'am, sholawat fatih, sholawat nariyah, sholawat munjiah, sholawat tibil kulub itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ngerti maksud saya? Kalau begitu sebenarnya umat Islam itu membaca yang diajarkan Nabi apa yang tidak diajarkan Nabi? Yang diajarkan Nabi. Kenapa kalau wudu caranya mengikuti Nabi sama-sama ada perintahnya, kalau sholat mengikuti Nabi, kalau haji umrah mengikuti Nabi, tapi begitu ini kok tidak? Apa ada syariat lain lagi yang tanda petik menandingi syariatnya Rasulullah? Tentu saja tidak ada. Itu jenengan sampai pada penjelasan itu butuh waktu kira-kira 8 tahun lagi. Kok begitu Ustaz? Ini dikhatamkan dulu kitab ini, baru ganti kitab yang lain sampai di penjelasan itu tadi. Ya, saya tidak bermaksud mengolok-olok siapa-siapa, tapi ada kewajiban saya menjadi penjelasan kepada yang ikut ngaji. Betul Pak ya? Boleh nggak saya menerangkan sesuatu yang saya yakini benar? Bukan hanya boleh, tapi apa? Wajib. Jadi namanya sebagian dari umat yang dianggap menyembah berhala tadi, ba'du hadhil ummati ya'budul awthan, mereka mengabaikan syariatnya Allah tapi mengikuti sesuatu yang lain yang tidak diajarkan oleh Nabi. Mengadopsi dari mana? Kisahnya Ka'ab bin Ashraf itu tadi, dia itu tidak mau mengakui isinya kitab, padahal isinya kitab meyakini Muhammad itu ada, tapi dia goroh mendustakan isi kitabnya sendiri, mengatakan kepada orang kafir Mekah bahwa antum khairun min Muhammad, kamu lebih baik dari Muhammad.
Menurut saya jangan ada orang Islam mengatakan salawat badar, salawat nariyah, salawat inam, salawat fatih, salawat munjiah itu lebih afdol daripada salawat yang diajarkan oleh Nabi. Ngerti maksud saya? Halo? Kalau nggak ngerti nggak bisa dilanjut ini Pak ya. Ini satu, ya. Dua itu berkaitan dengan apa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu apa Pak? Pemuda-pemuda yang masuk di gua. Kenapa kok dia sembunyi di gua? Karena hidup di negara yang musyrik, lalu dia masuk di gua tadi. Yang terjadi apa ketika masuk di gua? Ini bukan gua Maharani loh. Ya, mati apa tidur? Selama salatumi'atin sinina wasdadu tis'ah walabithu fi kahfihim salatami'atin sinin wasdadu tis'ah. Mereka itu tidur di gua tadi selama 309 tahun. Itu kalau pakai akal, makannya gimana? Buang air kecilnya bagaimana? Apa bangun kemudian tidak? Selamanya itu tidur. Masyarakat yang saat itu masih ada kok ngerti ini bahwa ini pemuda 309 tahun yang lalu. Dari mana? Dari mata uangnya. Begitu dia bangun terasa lapar, beli makanan enggak? Uangnya diterima sama penjual makanan? Enggak. Loh ini duit zaman kapan Mas? Loh ya duit kemarin. Oh ini enggak, ini duit zaman kapan, ini enggak laku ini. Cerita dulu tahun sekian saya itu sama teman-teman, karena masyarakat yang musyrik semuanya saya dikejar-kejar, saya di situ, saya tidur di situ. Oh ya sudah lama itu, sekian ratus tahun yang lalu, berapa generasi, presidennya aja sudah ganti. Ya yang ini karangan saya sendiri Pak ya. Jangan dimasukkan di pelajaran. Udah ganti ya. Kalau ada pemuda yang kemudian bangun setelah tidur 309 tahun, ini jadi berita viral nggak? Pakai istilah sekarang, viral nggak? Gampangnya begitu, semua stasiun televisi memberitakan, para kameramen semuanya mewawancarai ini macam, akhirnya jadi viral. Karena viralnya itulah, kalau pakai bahasa sekarang, ada orang punya inisiatif. Nah ini tauhidnya itu, berhalanya itu di situ nanti. Ada orang punya inisiatif. Apa inisiatifnya? Oh, kalau di situ itu berarti bukan gua sembarang gua. Ini pikiran salah. Bukan gua sembarang gua. Lalu mau diapakan gua itu? Akan dibuat monumen. Satu. Yang kedua, penguasanya saat itu mengatakan bukan hanya membuat gua, tapi apa? Akan membuat tempat ibadah di atas gua. Dengan asumsi, dengan keyakinan bahwa berdoa di tempat itu, ya, ibadah di tempat itu lebih afdol. Di mana tadi? Di atas gua. Ya, dari sinilah umat Islam itu sebenarnya tidak boleh punya pikiran sendiri, punya keyakinan sendiri, tempat ini afdol, tempat ini afdol, tempat ini afdol, tanpa dilala, tanpa dalil. Kalau mengatakan ini tempat yang afdol, ini waktu yang afdol untuk berdoa, untuk beribadah, semua mengikuti dalil yang diajarkan oleh Nabi. Tak pancing dengan pertanyaan panjenengan, tak rangsang. Ini Masjid Al-Badar ya, kurang gede, saya tak bilang Masjid Akbar aja supaya gede.
Orang sholat di Masjid Akbar dengan sholat di Masjid Ngampel itu pahalanya banyak mana? Yakin? Yakin biasa atau yakin si yakin-yakinnya? Yakin-yakin. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa ada orang punya keyakinan bahwa sholat di Ngampel itu Masjid Ngampel lebih afdol dari yang lain-lain? Ada? Orangnya ikut ngaji? Ya. Oh, dari mana? Itu loh maksud saya. Tapi kalau sholat di Masjid Akbar dibandingkan Masjid Nabawi, bahwa di Masjid Nabawi itu lebih afdol, bener gak? Nah, maka orang yang mendirikan monumen di atas gua tadi, wabil khusus mendirikan masjid, itu nanti bisa menyimpang dari syariat yang benar, dan bisa disebut orang ini mengikuti tauhid, karena syariatnya tidak ada tempat di situ tempat yang afdol. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, bisa melihat di surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat 21. Ya. Apa maksudnya? Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Surat apa tadi Pak? Al-Kahfi ayat. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada manusia dengan mereka, pemuda-pemuda yang bangun dari gua tadi, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Jadi motivasinya, ada pemuda ditidurkan selama 309 tahun dibangunkan kembali supaya orang itu yakin bahwa orang mati itu akan dibangkitkan lagi dan hari kiamat itu akan terjadi. Ini loh contohnya. Tapi pikirannya itu salah. Ya. Apa pikirannya? Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, berselisih itu macam-macam, iya tidak, ini betul apa tidak, 390 tahun menjadi viral itu tadi, pembicaraan di mana-mana, ya. Ya. Lalu ada orang yang mengatakan dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Satu inisiatif mendirikan apa? Bangunan, monumen. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka, kalau pakai bahasa sekarang, orang yang nomor satu di antara mereka mengatakan apa? Lanattakhidhanna 'alaihim masjidan. Akan saya bangun apa? Masjid, tempat ibadah. Saya tarik di 2025. Apakah 500 tahun yang lalu itu ada penyiar-penyiar mubalek yang disebut dengan wali, salah satunya di Surabaya? Ada apa tidak? Kalau yang di Surabaya disebut namanya Sunan Ampel. Apakah mereka dulu ketika mengajarkan agama itu salah satunya adalah berwudu pakai air? Apakah airnya, sumber airnya dan sumurnya sampai sekarang itu masih ada? Oh, sampai tidak pernah ke sana ya? Masih ada apa tidak? Sebutlah masih ada. Apakah airnya sama dengan air yang sekarang ini? Hakikatnya air gitu loh maksudnya. Sama kan? Nah, apa ada orang punya pikiran, oh ini bukan sembarang air ini zaman dulu 500 tahun yang lalu dipakai oleh wali-wali Sunan Ampel, dipakai ini, maka saya ngambil sebagian air tak bawa pulang. Ada nggak pikiran begitu? Persis dengan itu tadi.
Sampai di situ dua cerita, yang satu tentang Ka'ab bin Ashraf itu tadi, yang satu lagi tentang Ashabul Kahfi. Apa yang bisa diambil? Mana berhalanya? Kok sebagian umat itu masih menyembah berhala? Ya itu tadi. Ya. Itu tadi yang mana? Kalau kisahnya Ka'ab bin Ashraf menolak isi syariat lalu mengambil yang di luar syariat, meyakini lebih afdol. Berarti pinjem bahasanya apa namanya, pengacara-pengacara, patut diduga. Apa patut diduga? Dia punya Tuhan lain selain dari Allah, yang tidak mau dengan syariatnya Allah tapi menggunakan yang lain yang berlawanan dengan itu dan dianggap lebih afdol. Patut diduga bahwa dia punya Tuhan lain selain dari Allah. Selagi Tuhanmu itu Allah, hadismu yaitu, Quranmu yaitu, Nabimu Muhammad, caranya sholat begini menurut ajaran, caranya haji begini, caranya puasa begini, caranya baca salawat begini. Dari situ tidak ditemukan yang saya pakai sebagai contoh itu tadi. Sehingga adik-adik kita dalam konteks yang pertama itu tadi harus lebih banyak disuruh baca salawat yang diajarkan oleh Nabi menurut hadis daripada yang tidak ajarannya Nabi. Betul Pak ya? Sampai tanya dari Sabang sampai Merauke, tidak akan ada ketemu itu hadis nomor berapa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi. Terusnya, kalau di sini diajarkan begitu, tauhidnya tak tutup saja, wabillahi taufik wal hidayah, nggak ada gunanya. Ya, ini bukan karangannya orang, ini syariatnya Nabi. Jangan diinjak-injak, jangan dianggap nomor 2 syariatnya Nabi. Yang diajarkan manusia nomor 1, keliru. Ya, itu contoh yang ekstrim. Ya, jangan kalau tidak dikasih contoh yang ekstrim gitu, kira-kira kurang marem ya masalahnya. Ini bukan mengolok Allah, ini menjelaskan tentang syariat. Dan naudzubillah min dzalik, bukan karena saya menerangkan begini, beberapa tempat belum ada yang bantah. Karena tema saya syariat itu tidak berdasarkan sholawat, itu tidak berdasarkan hadis, pasti tidak dibantah. Tidak ada hadisnya, tidak ada. Hadis mana? Tanya yang ahli hadis. Dan yang kedua ceritanya Ashabul Kahfi tadi, itu gua biasa. Jangan punya persepsi, punya pendapat di situ afdol. Lalu tak tarik di 2025, itu sumur biasa, air biasa, sumbernya sama, mulai 500 tahun lalu dengan sekarang. Mungkin tingkat kejernihannya saja yang beda, karena sekarang pencemarannya lebih banyak, mungkin itu. Tapi jangan punya pendapat seolah-olah wudhu dengan pakai air itu yang dulu pernah dipakai wali-wali lebih afdol. Nah di situ loh. Ya. Berikutnya. Masih ada waktu? Masih sedikit kan? Sampai jam berapa ini? Jam 8. Tidak apa-apa, saya main di sini sampai jam 8. Nanti habis sisa saya pulang. Yang ketiga, ini cerita-cerita saja itu ya. Nabi Muhammad SAW dawuh, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah apa? La tattabi'anna sunana man kana qablakum khadwal qudza bil qudza. Kata Nabi, besok ya Mas ya, itu tentang ada umat itu yang mengikuti apa namanya tradisi sebelumnya. Kata lau dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuhu. Andai kata orang yang diikuti tadi itu masuk di liang biawak. Biawak itu apa? La dakhaltumuhu, kamu ikut juga. Saking nggak ngertinya itu loh.
saking fanatiknya. Jadi andai nanti latattabi'unna sunana man kana qablakum khadwal qudha bil qudha. Sungguh kamu akan mengikuti tradisi yang sebelumnya, ya. Sampai andai kata yang kamu ikuti itu masuk ke liang biawak, kami juga ikut masuk. Ini saking pinternya apa saking nggak pinternya, Pak? Saking pinternya apa saking nggak pinternya? Lah saking nggak pinternya itu bahasa Surabayanya apa? Dipancing oleh Nabi begitu, sahabat tanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Nabi siapa? Orang Yahudi dan Nasrani ta? Kata Rasulullah, qala faman. Lah kalau tidak mereka siapa lagi? Itu maknanya orang Islam tidak boleh. Bahasa Surabayanya berang ke sana sedikit, itu norok buntek. Apa norok buntek itu? Ya, coba saya carikan yang saya tulis di HP saya tentang al-jahlu bil aqidati shahihah. Orang keliru akidahnya salah, itu faktornya apa? Ya, yang nulis adalah Profesor Dr. Syekh Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Aqidatut Tauhid. Ada 5 penyebab yang mereka itu akidahnya rusak. 1, al-jahlu bil aqidati shahihah bisa babil i'tiradi an ta'allumiha wa ta'limiha. Masyarakat dan umat itu akidahnya salah, keliru karena tidak mau belajar. Ada orang alim tidak mau mengajar. Kalau yang awam seperti saya dan kita tidak mau belajar, ada orang alim tidak mau mengajar, maka masyarakat itu mencari akidah sendiri-sendiri. Benar, Pak? Kalau yang awam tidak mau belajar, yang alim tidak mau mengajar, jadi wong Jawa tumbuh oleh tutup. Itu 1. 2, at-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuku bihi wa in kana batilan. Fanatik terhadap nenek moyang. Ya. Bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka dan berpegang teguh kepada itu, walaupun itu batil, tetap diikuti saja. Tidak boleh. Yang ketiga, at-taqlidul a'ma bi akhli aqwalin nas fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha. Fanatik buta mengambil pendapatnya orang, jarine ngene, jarane ngene, jarane ngene, jarine ngene biduni ma'rifati daliliha, enggak ngerti dalilnya. Ya. Yang keempat, al-ghuluw fil auliya'i was-solihina wa rafa'ahum fawqa manzilatihim. Sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap soleh. Sudah saya terangkan 2 bulan yang lalu. Perkara lupa itu bukan urusan saya. Ya. Yang kelima, al-ghafla an tadabburi ayatillah al-kauniyah wa ayatillah asy-syar'iyyah al-kauniyah. Ya. Itu lupa, tidak mengangan-angan, tidak memikirkan tadabbur ayat-ayatnya Allah yang syar'i dan yang kauni. Nanti dibahas, ada orang yang man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersendak gurau, guyonan, tapi yang dipakai guyonan itu Quran, Allah dan Rasul. Tidak boleh. Itu dalam bahasa kita menista agama itu loh, ya. Nah, begitu. Jadi saya ulangi, dalam hadis Syaukhih tadi, tauhidnya itu di mana? Yaitu orang yang mengikuti apa yang dia temukan dari nenek moyang. Kata Rasulullah tadi, lau dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuhu. Ya. Andai kata yang kamu ikuti itu masuk di liang biawak, kamu juga ikut. Lalu para sahabat tanya tadi, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah itu tradisinya orang Yahudi dan Nasrani? Lalu kata Rasulullah, qala faman, lalu siapa lagi kalau tidak orang Yahudi dan Nasrani? Nah, terakhir, menurut pikiran saya dan pikiran panjenengan, orang yang masuk neraka itu karena tidak sholat, tidak puasa, tidak ini, tidak itulah yang masuk neraka. Tapi ini beda.
masuk neraka gara-gara norok buntek. Mau tak bacakan ayatnya? Dalam kitab ini, ayat ini diulangi 2 atau 3 kali dari 67 judul pembahasan itu. Ya, panjangan pirsani mulai dari 33 ayat 66, surat 33 ayat 66. Bentar Pak, kita tuntaskan aja dulu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balik dalam neraka. Berarti mereka masuk, yang dibolak-balik tadi apa? Wajahnya. Yang masuk neraka berarti apa, wajahnya saja? Wajah itu cara Jawa ini Surabaya apa sih Pak? Rai. Semuanya. Lalu orang itu mengatakan yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Bu, orang itu di neraka itu mengeluh. Getun tiba mburi. Wahai alangkah baiknya kalau dulu di dunia saya mentaati Allah dan mentaati Rasul. Coba. Tapi orang ini menyesal, cuma menyesal sudah di sana. Mestinya sekarang ini mentaati Allah dan mentaati Rasul supaya tidak ada penyesalan. Orang itu ngomong ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya Rob, alangkah baiknya kalau dulu di dunia saya mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jenengan besok kalau di akhirat ada orang dari neraka teriak-teriak kayak begitu, jenengan ingat-ingat iki sing diterangno Pak Ustadz biyen niku nah gitu. Nek eling gitu. Ya. Siapa yang dia taati? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mentaati para pemimpin dan para pembesar, ternyata pemimpin dan pembesar itu menyesatkan kami dari jalanmu. Jadi masuk nerakanya karena dia apa? Mengikuti para pemimpin dan pembesar, tetapi ternyata apa? Menyesatkan. Ini bukan mengolok-olok, coba saya tanya. Berarti ada pemimpin dan pembesar yang menyesatkan umatnya enggak? Ada hadisnya. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Ada. Jadi cocok sama ini. Orang masuk neraka gara-gara ikut memimpin orang buntek, mangkel enggak kira-kira Pak? Kalau pakai aku mlebu neraka gara-gara ini mukanya disebut apa itu? Bener Pak, mangkel, usul sama Allah. Rabbana atihim dhifaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Ya Rabb, ya Allah, berikanlah pemimpin dan pembesar yang saya ikuti dulu di dunia siksa 2 kali lipat daripada siksa yang saya terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Saking apanya? Mangkel, ben modar gitu kan. Ya. Tapi jangan mikir gini, Ustadz, itu di akhirat, wong di dunia saja ada pemimpin yang dikutuk sama Allah. Ada nggak Pak? Wes sampai di situ aja. Loh bener Pak, ini bukan omong kosong itu. Cuma manusia tidak tahu dengan jelas sebelum peristiwa itu terjadi. Contohnya Fir'aun ketika masih berkuasa adikang-adikung, orang tidak ngerti. Tapi begitu terjadi ternyata ditenggelamkan. Oh, berarti dikutuk sama siapa? Allah. Berarti apa? Tunggu saja. Ya. Itu loh, inilah sebagian dari umat itu masih menyembah apa? Berhala. Mana berhalanya? Seperti yang saya sebutkan itu tadi. Berarti dalam tema yang terakhir sendiri yang saya bahas tadi, yang disebut berhalanya itu bisa pemimpin dan pembesar. Betul Pak? Ya, nanti bab ini khusus yang kelima, yang ketiga tadi,
itu akan diulangi di bab yang 38. Bab 38 itu judulnya Man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma akhallallahu au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Siapa yang mentaati ulama dan umara dalam hal menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, berarti menjadikan ulama dan umara dijadikan Tuhan selain dari Allah. Ini Pak ya, akidah itu sampai di situ, keyakinan tauhid itu. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.